Itu celah-celah. Orang tahu semut, orang tahu push up, tapi kalau digabungin, semut push up. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai, tos. Biasanya tos tuh minuman apa gitu. Ini kopi ya. Kopi. Biar ngobrolnya melek gitu, Bang. Oh iya benar. Tongkrongan orang santai. Ini dia. Aduh, Bang Komeng, ya Allah. Ini bisa dibilang the dreams come true. Ini kalau gue ditanya pelawak legend favorit siapa? Gue pasti jawab Bang Komeng. Waduh. Itu hampir setiap pelawak yang pernah kemari ngomong kayak gitu tuh sama aneh. Bang Komeng sehat? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya aneh Bang Komeng nih seprogram bareng belum ya Bang? Belum pernah kali ya? Belum ya? Belum pernah. Belum. Aneh bintang tamu di programnya Bang Komeng sama Ustadz Subki waktu itu. Di Apa ya? Warawiri. Warawiri Ramadan. Apa yang ya? di studio. Ustadznya Ustadz Subki, hostnya Bang Komeng kalau nggak salah. Di Global. Ya, itu buat puasa tuh. Iya. Ya, Lentera. Ketemu di situ pertama kali bisa ketemu, pertama kali bisa ngobrol sama Komeng ini orangnya asik banget, bener deh toh, sobat tos. Masih hidup soalnya. Hah? Masih hidup. Maksudnya? Iya, kalau udah meninggal kan nggak asik. Iya, kalau diajak ngobrol meninggal nggak asik ya, serem. Nah iya dong. Ada aja tapi orang yang nyari-nyari. Di segala pohon gede diajak ngobrol. Apalagi orang meninggal kan. Orang yang ini pesugihan deh. Bang Komeng ini masih terus Bang acara program lawak? Masih aja kalau ada yang manggil ya. Tapi kadang-kadang ada yang manggil juga kita nggak ngelawak, cuman hey gitu aja. Kalau kan nengok ya? Iya. Asik ini. Ini luar biasa. Ini Bang Komeng ini itu mengisi hampir seluruh waktu aneh dari kecil sampai sekarang dengan candaan-candaannya Bang Komeng. Serius Bang. Dulu tuh sampai ada bahasa gini nih, kalau kita sama teman-teman bercanda gitu, garing lu, ngelawak depan Komeng, ada bahasa begitu, saking lucunya gitu. Jadi tolak ukur lucu itu kalau bisa lebih lucu dari Bang Komeng. Ketemu orang, Ya. siapa yang nggak kenal ya, kalau yang udah kenal udah tahu ya, yang nggak kenal gitu. Tiba-tiba banyak nggak yang langsung nyolek Bang, ngelawak dong. Ya pastilah orang taunya pelawak gitu. Pasti. Cuman takutnya kan kalau ketemu kupu-kupu malam ya mencolek main ngajakin aja kan belum tentu siap. Iya kadang-kadang orang tidak menempatkan pada porsinya. Mungkin aneh cocoknya di mangkok, kenapa taruh digeletakin di piring kan gitu. Jadi ya sebenarnya itu bukan orang tidak tahu, saking senangnya, Saking ngefansnya juga. Pelawak itu jarang yang dipanggil Pak, Om, Mas, Bang gitu ya kalau dulu ya. Sampai dulu saya tuh suka ke rumah Om Ateng sampai kadang-kadang Om Ateng pelawak dulu. Om Ateng dulu pelawak di Jakarta. Terus pernah juga waktu itu saya jalan bareng di Pasaraya, Manggarai, itu ada anak kecil, anak SD. Teng dari mana Teng? Itu saya mau jitak. Nggak boleh sama Om Ateng katanya. Itulah katanya kedekatannya pelawak dengan masyarakat. Dengan masyarakat ya. Jadi dia tidak ada batasan. Manggil nama aja tanteng-tanteng. Jadi ya saya pun ngalamin waktu jemput anak sekolah kan. Jemput loh, daripada seumuran anak saya gitu. Temannya anak. Ya umpamanya gitu kan. Tapi ya memang ya kayak gitu dia merasa lebih deket aja. Kan gitu. Tapi Bang Komeng begitu dipanggil ada rasa, ini anak nggak sopan nih. Ada nggak rasa kayak begitu? Lah nggak ada ya, memang pelawak itu siap mencela dan siap dicela. Jadi ada nggak konsekuensinya. Iya nggak ada. Kalau manggil Meng masih mending daripada yang manggil KPK kan. Ya. Itu Bapak ada kasus dong. Kasus nyuapin. Begitu. Jadi apa ya? Ya sampai terakhir kemarin juga ketemu Mas Mi. Ya memang kayak gitu. Nggak ada, biasa aja gitu. Dan tidak ada sesuatu.
Mungkin kayak Mas Bobi gitu kan, kalau biasa kalau di pemain-pemain sinetron. Ya, kalau pelawak sih ya gitu. Iya ya. Nggak ada apa-apa. Kalau menurut Bang Komeng, ini sebetulnya pertanyaan ini udah lama ada di pikiran saya gitu. Bedanya pelawak sama komedian ada bedanya nggak sih? Sama aja, cuman sebutan. Sebutannya aja. Sebutan. Komedian itu kan bukan bahasa sini. Bahasa sini kan ada pelawak, ada dagelan, ada bodoran. Oh benar. Nama-nama orangnya ya. Kan kalau di Sunda itu gitu kan, bodoran. Bodoran. Kayak stand up di luar negeri sendiri kan. Di Sunda kan ada juga dari zaman dulu. Borangan. Bodoran sorangan. Oh, ya takut borangan. Oh, itu berangan. Kalau disingkat bodor sesorangan. Jadi kan ngelawak sendiri sama. Itu bahasanya aja yang membedakan, lebih eksklusif gitu ya Bang ya? Iya, stand up. Sama kita dari dulu sudah tahu, dari zaman kerajaannya sudah ada. Punakawan kan. Punakawan, benar. Tapi kalau misalkan gini Bang, Anda juga kan terjun di komedi gitu ya? Walaupun dalam arti yang sambil masih belajar lah gitu. Kalau ada orang misalkan ngundang acara suruh ngelawak, Anda belum berani tuh Bang. Karena menurut Anda gini, kalau sejauh ini Anda gitu ya, kalau misalkan di sinetron atau di TV Play, biasanya kan kita ada skrip, gitu kan, ada skrip kita baca dulu, kita bisa bikin improvisasi lewat skrip. Kalau ngelawak tuh kan harus serba spontan ya, itu susah banget kayaknya tuh. Bahkan kalau stand up pun kan harus ada nulis dulu gitu. Iya sama aja, ngelawak juga sebenarnya apa ya? Kalau spontan banget sih sebenarnya enggak. Kayak aneh masih mencatat gitu ya. Ini ada umpamanya ente naik panggung, diundang untuk mengisi acara ya. Kita lihat banyak cewek. Cewek ini adalah apa ya? Kayak mulai biasanya mulai dari buka ngomongin cewek, terus bahas cewek itu siapa? Cewek itu calon ibu, kan gitu tuh. Terus nyambung, tapi hubungannya terus ke cewek. Ibu adalah segala sesuatunya. Nabi juga pernah berkata bahwa yang paling harus orang tua hormati adalah ibu sampai 3 kali gitu kan. Ibu, terus kalau mau menyingkat ibu itu ada kata I, B, dan U. Inginnya selalu dibelai, B-nya belayan dan kasih sayang suami itu yang dambakan. Uang belanja kurang, suami tidur di luar, bapak gitu. Itu kan konsep terus. Iya. Nah nanti kalau mau lompat jangan terlalu patah, harus ada jembatannya juga, bridgingnya juga kan. Ibu kayak tadi mau nyambung ke bapak tuh, uang belanja kurang, bapak ya bapak juga nggak begitu kan. Bapak adalah seorang pria itu singkatannya PRI dan A. Pengennya pemimpin rumah tangga, akhirnya rajin bekerja untuk keluarga, ingin selalu di atas, hanya anak 5 ngaku bujangan gitu terus. Nah itu melari ke anak umpamanya terus kayak gitu. Ya semua tidak ada yang spontan. Dipikirin dulu. Kalau saya ya udah ada tapi tidak pada saat itu gitu. Lagi di rumah. Ya, saya hari ini membahas ibu tuh apa sih tuh? Ibu dalam sehari itu. Ibu aja tuh, ibu tuh apa ya? Perempuan tuh apa? Perempu dan an, tempat menyimpan, tuh kata akhiran, pestol-pestolan, tembak-tembakan, pedang-pedangan. Jadi perempuan itu tempat menyimpan pestol-pestolan. Mau lucunya seperti itu gitu. Tuh ngapain. Jadi seper 1000 detik tuh manusia spontanitasnya ya nggak ada juga. Tetap harus didesain ya. Tetap harus belajar, harus mencari. Cuman karena seringnya mencari, jadi pas Pak Bobi ngobrol sama saya mau ngobrolin apa aja ada, karena saya udah nyimpen. Udah banyak, udah jadi kan perpustakaan gitu kan. di kepalanya Bang Komeng. Gitu tuh. Semua misalkan sehari ini ngomongin lukisan terus. Lukisan kita mulai bahas. Kayak kemarin Bapak kan ngomongin lukisan. Ya, saya memahami karena saya juga sering membahas itu dalam arti pada saat dengan buku, dengan apa kan nyari terus. Jadi orang mengajak ngobrol lukisan ya tahu. Nanti kalau udah tahu tinggal belokinnya gitu. Tahu dulu yang benernya gitu. Apa nih mamanya lukisan siapa pelukis yang terkenal? Avandi, siapa yang di luar? Van Gogh. Bukan. Siapa tuh? Nah, mau belokannya kemana? Lukisan abstrak gitu.
abstrak tuh kan nggak jelas. Ini kayak muka lo nih. Dilarinya ke situ gitu kan. Itu kan nyari lucunya gitu. Kita kan yang ini ada abstrak, ada realis, terus ada apa lagi. Wah, jadi cari dulu yang benar gitu. Harus tahu dulu kan. Ini gelas ini buat apa nih kan gitu. Kayak apa istilahnya? Gelas. Nih gelas-gelas misalkan dibikin ke tebak-tebakan bisa juga Bang ya kalau bisa. Mau kemana aja pokoknya. Harus bongkar dulu, tapi tahu dulu gelas ini apa? Gelas ini tempat menyimpan atau wadah sesuatu cairan umpamanya gitu kan. Cairan. Mau belok kemana nih? Mau bahas gelasnya apa cairan nih? Cairan itu ada yang encer, ada yang kental umpamanya gitu. Ya kan umpamanya dipakein tepung kan jadi kental tuh kan. Sekarang kan jadi apa namanya kari kan gitu kan dia kan kayak gitu. Terserah orang mau mikirnya kemana terserah. Pokoknya kita jalanin aja ke situ. Berarti terus, ada proses yang nggak segampang orang lihat sebetulnya ya Bang untuk ngelawak tuh ya. Kalau orang kan ngeliatnya kan ya lucu di panggung, padahal di balik itu sebetulnya kalau Bang Komeng sendiri kan ada proses untuk mempelajari itu kata dan lain sebagainya. Susah juga ya ternyata ya. Iya, ya apa ya? nyari itu sebenarnya nggak susah, berarti udah ada gitu. Nih kalau sekarang kejawab jadi gini, menurut saya Bang ya. Pelawak atau komedian termasuk saya nih, itu kan nggak ngejalin proses yang tadi Bang Komeng bilang tuh. Dalam arti survei mengenai kata-kata, benda dan lain sebagainya, sehingga bisa dijadikan bahan komedi gitu. Sehingga akhirnya banyak bahan-bahan yang udah ada dibikin-bikin lagi di pelawak-pelawak selanjutnya atau di komedian selanjutnya. Itu gara-gara kurang survei barangkali. Ya itu kan banyak sih kayak sekarang begini. Orang banyak meniru Rhoma Irama, tapi Rhoma yang aslinya malah semakin top ya. Ya, yang lainnya berjatuhan gitu kan. Bener. Kayak tadi omongan tadi saya diambil itu sama Pak Bobi ini. Nggak masalah, memang kayak gitu kan tidak ada royaltinya kan. Ya nggak masalah. Cuman nanti Pak Bobi hanya bisa mengambil. Gitu. Tapi harusnya dia menanyakan bagaimana teknik mencari itu. Kan gitu tuh. Itu dia. Kan itunya tuh. Tekniknya orang punya. Jadi nggak plagiat. Orang ngambil jadi masalahnya. Ya kalau ngambil jadi percuma, nggak tahu cara bikinnya. Ngambil tiap hari minum kopi, tapi kalau giliran nggak ada Pak Bobi saya nggak bisa ngopi nih karena saya nggak tahu cara bikinnya. Karena setiap hari saya mintain kopi terus. Iya benar. Habisnya saya nanya gimana sih cara bikin kopi. Pak Bobi lagi pergi kemana juga saya bisa bikin sendiri. Malah bisa lebih bagus. Saya tambahin susu, saya tambahin apa? Karena kita punya ide yang baru, ketimbang orang yang bikin duluan, ya, kan begitu. Jadi toppingnya itu yang kita cari. Iya toppingnya betul. Jadi gitu. Ini kayak gini nih misalkan masalah plesetan yang suka Bang Komeng ini deh. Dulu saya pernah bulan puasa tahun lupa lah tahun berapa ya. Ada acara off air di Bandung tuh, Sobatos. Itu kita kondisi sahur, nonton acara WKS. Waktunya kita sahur apa SKS gitu? Kalau yang saya tuh, saya SKS. SKS, Bang Komeng, Adul sama Olga kan? Ya, saatnya kita sahur. Itu kita di kamar hotel nonton itu bareng-bareng sambil nunggu imsak. Itu di situ ada almarhum Olga gitu ya Bang Komeng ya. Yang Bang Komeng jadi Hansip kalau nggak salah ya? Jadi apa aja nggak tahu. Aja lah, bebas. Kalau Hansip, pas Hansip banget tuh. Yuk kita sahur sama Tesi. Ya KS. Kita sahur. Yuk kita sahur. Kalau ini berarti yuk sahur yuk. Itu dulu banget ya? Ya yuk sahur yuk. Kalau YKS si itu udah sama yang habis operasi. Cesar. Habis dibelek. Nah di situ di kamar itu kita nonton tuh Bang Komeng celah-celah sama almarhum Olga. Kata almarhum Olga, lu Meng botol kecap lu. Gitu ya awalnya. Bang Komeng ngebales. Dan balasannya itu di luar pikiran kita. Daripada lu amplop dukun. itu nemuin kata amplop dukun itu Bang. Itu basicnya dari yang tadi Bang Komeng ceritain nggak, bahwa gue tiap hari misalkan ngebahas lukisan aja, ngebahas ini itu gimana cara dapetin budaya celah-celahan pada biasanya kalau di Betawi udah hari-hari. Terus kalau yang saya bikin itu gimana caranya? Ini celaan jarang orang denger. Tapi tahu, nggak kepikiran sama orang, tapi orang tahu gitu. Ya, tapi pokoknya nggak pernah didengar deh. Tapi tahu. Sekarang lu tahu Firaun? Tahu. Sempak tahu. Tiba-tiba gue ngeliatin, sempak Firaun. Ya kan tahu kan sebenarnya kan. Gue tahu.
Tapi nggak pernah dengar supir Aun nguarin sempak apa yang itu gitu, umpamanya gitu. Keluarin celah-celahan gitu. Celah-celahan kan orang biasanya lu jelek lu, oh dasar lu, miskin lu. Dulu kan begitu, kadang-kadang orang ngelihat dari status sosial, kemudian dari muka gitu. Dari yang dilihat. Dari yang dilihat gitu, atau lu tuh muka lu tuh jerawatan. Sebatas itulah kurang lebih apa yang dilihat itu yang disebut, lu bewokan lu. Tapi Bang Komeng ini keluar dengan cengan yang saya pernah dengar gitu apa ya, knalpot-Tamiya. Bibir lu tuh kayak knalpot-Tamiya, itu lucu banget. Ya, bisa jadi, kepikiran begitu Bang Komeng. Ya itu dia bikinnya itu. Orang tahu tapi nggak pernah orang dengar. Orang tahu nggak pernah orang dengar. Ya itu celah-celahan. Orang tahu semut, orang tahu push up, tapi kalau digabungin, semut push up itu ketawa, Bang. Iya benar. Karena tidak akan mungkin dan tidak pernah melihat. Pokoknya lucu-lucu dan itu jujur Bang, di setiap TV Play, program-program komedi, mau itu programnya TV atau sinetron, format itu selalu dipakai. Nah, saya kalau main sinetron juga jujur aja nih Bang, candaannya itu, plesetan itu selalu dipakai. Wah, emaknya Ultraman, gitu kan. Emaknya Ultraman kita belum lihat apa pakai kutangnya doang apa gimana gitu kan. Tapi itu hampir dipakai di semua TV dan Pak Komeng gimana sih pas ngeliat kayak gitu ada, ini punya gue nih. Ada pernah ngerasa kayak gitu atau gimana? Nggak ada, makanya kan tadi saya bilang, kalau mau ngambil ya ngambil. Nggak ada royaltinya. Makanya kan suka rame juga tuh anak stand up. Siapa itu ada yang pernah itu susah. Mau gimana juga susah. Kalau saya justru semakin diambil akan semakin bikin apa lagi mengeluarkan yang baru. Nggak lemas Bapak ngeluarin yang baru mulu? Ya enggak dong, karena kita dikasih toge sama istri kita. Dulu tuh anak monyet gitu kan. Iya gitu. Terus pas saya cari itu gimana, udah makasih ayah, udah jawabnya gitu aja. Berarti di bapaknya. Iya kan gitu terus tentu orang banyak pakai lagi tuh, saya nyari lagi gitu. Celaan itu sudah diambil orang gitu. Monyet, ya makasih ayah. Terus udah kita penyelesaiannya, udah kita sama-sama jangan berantem. Tuh udah kita monyet semua gitu. Gitu. Ntar ada orang pakai lagi, apalagi ya semakin memacu malah. Kalau menurut saya ya. Iya. Beberapa teman-teman pelawak termasuk siapapun itulah yang pernah ngobrol sama saya, formula ejek-ejekan atau cengan itu yang paling mudah dan it's worse gitu, maksudnya berhasil gitu Bang. Kayak orang nggak perlu terlalu banyak mikir untuk bisa ketawa dengan ejek-ejekan itu gitu. Itu pasti ger. Datang awal ngomong, udah nih ngomong mulu loh. Mana gigi lu kecil lagi, kayak rumah-rumah monopoli gitu kan. Kayak gitu-gitu. Kemudian orang nyautin lagi. Bang Komeng ngerasa nggak bahwa esensi melawak itu kalau begitu terus bisa lama-lama makin berkurang? Pernah berpikir ke situ nggak? Apanya berkurang? Esensi orang melawak tuh. Jadi kayak orang tuh sebetulnya kayak saya nih, saya baru tahu ternyata proses Bang Komeng itu kalau mau melawak itu dulu gue tuh mikir gitu. Misalnya kipas angin, gue liatin nih, kipas angin muter mulu ya, kagak muntah, misalkan begitu, bisa dilihat begitu bahan untuk komedinya gitu. Iya, apa aja. Atau enggak orang lagi, gue ngeliat mulu tuh orang makan sate kerjanya nyup, udah kipas angin yang dibuka cantelannya, muter, misalkan kayak begitu. Kalau orang nggak berpikir seperti itu, nggak nyari, nggak survei, hanya dengan bermodalkan yang udah ada, mungkin nggak di masa depan komedi itu akan terus berkurang levelnya gitu loh Bang, ya, gregetnya gitu. Ya pasti. Sebenarnya karena yang mengurangi bukan dari dianya sendiri, masyarakat juga nanti kan nggak ini, itu aja, habis ya kan, habis dengan sama alam kan. Saya mulai ngerasain itu loh Bang sekarang kalau ngelihat, mohon maaf nih, tayangan-tayangan komedi, termasuk saya sendiri udah mulai ngapain lagi ya? Walaupun sebetulnya kan itu aja hanya kemasannya kan. Ya. Tapi intinya untuk nambah kemasan juga kan kita perlu sesuatu menu baru gitu loh Bang. Iya, kalau beda kan ya, kalau dulu kita festival lawak tuh mulai dari bawah. Mulai dari RT, RW, kelurahan, sampai kota madya, sampai provinsi, dulu ikut lomba tuh. Terus dari situ kalau juara juga beberapa kali ngikut lagi. Terus biasanya ada instansi pemerintah dulu rajin ngadain. Nah, dari situ aja kita nggak langsung ke TV, kita ke nightclub, bar-bar
semua yang ada di kota tuh. Bayangin ngelawak depannya orang mabok, ngelawak depannya orang horny, ya kan? Ya dia kan duduk sama cewek kan, cewek bukan cewek dia kan, emang seketemunya aja situ. Tiba-tiba kita melawak, gitu kan? Iya kan? Malah bikin turun bisa. Nah, gimana caranya? Kita bisa ngelawak, dia bisa ketawa, dia tetap tegangan tinggi, dia tetap segitu, nggak bikin turun kan? Kalau orang mabuk kan, kalau yang mabuk kayak umpamanya batasnya sudah melebihi kadarnya dia, biasanya yang lucu bisa nggak ketawa, yang nggak lucu bisa malah ketawa. Gitu. Ini siapa sih ini yang gondrong nih nggak lucu nih, dari dulu gondrong ngelawak gitu kan. Makanya dulu suka orang salah kalau lagi duduk nungguin aja belum di TV ini tapi suka udah ngisi ya. Suka nanya tuh, ntar lagu apa aja nih? Iya, canggih main band. Padahal mau ngelawak. Iya, dulu kan pemula saya mengawali dengan rambut gondrong gitu kan. Terus gondrong tuh nggak lucu nih, nggak ada yang lucu nih. Emak lu gendong monyet, lu ketawa tuh, wah ketawa mana? Ya orang nggak sadar. Nah itu dapat duit tuh itu, malah dikasih duit gitu kan. Dia panggung, maju tuh dia ke panggung, buat lo nih, gitu. Jadi kan, ya kalau dulu gituan kan berapa sih dibayarnya? Yang gede tuh saweran gitu, sama penyanyi. Sawerannya yang gede. Kalau di bar tuh gitu, di bar. Jadi sudah terbiasa, abis ini ngomong apa lagi, gitu. Jadi di hadapan mereka tuh. Kadang-kadang kita sudah mengonsep itu soalnya. Kadang-kadang konsep itu bisa keluar dari jalur itu. Karena mereka antara sadar dan tidak sadar. Itu belajar terus-menerus Bang ya? Iya, baru kita, kalau dulu kan masukin ke TV aja kita bikin konsep, wah jelek nih gitu, berapa kali jelek gitu kan. Kita bikin lagi. Kalau sekarang kan ada, bisa melalui, setelah kemarinnya ada lomba lewat SMS, lewat apa. Itu kan kalau udah mesin begitu bisa semua ditangani gitu. Aneh beriin ente berapa pulsa juga kan orang bantuin gue nih yang bisa. Gitu. Jadi tidak berdasarkan apa ya, si kreativitas si pelawak itu sendiri. Ada dukungan dari pihak luar juga. Iya. Kalau sekarang untuk lomba-lomba seperti itu kan. Iya. Beda. Iya bener. Jadi memang harus terus gali, harus terus belajar nyari apa lagi, itu kembali ke pribadi pelawak masing-masing itu kali Bang Komeng ya? Iya. Kadang-kadang kan ada juga yang udah ngetop. Kita kan kadang-kadang suka main tuh suka pengen enak dilihat. Karena kalau main tak kan enak tuh kayak orang main pingpong gitu kan. Kalau anehnya terus nyemes terus tek nggak harmonis, nggak dinamis dilihat. Lucu sih lucu gitu. Kalau lucu saya sendirian tuh nggak enak, yang nonton tuh nggak enak. Kalau main tong tang tuh kan enak. Ada konfliknya yang dibangun ya Bang ya? Iya, kan makanya saya suka nanya. Nanti main gimana nih gitu. Ntar gue gini tolong pancingin ya. Ntar lo gini tolong pancingin gue ya. Kan ada juga yang orang, udah gimana ntar. Gimana? Banyak yang begitu tuh. Ya itu dia. Bingung terjadi Bang. Kadang-kadang ya udah deh. Karena orang-orang kayak kita kan bisa matiin di atas. Padahal kita mau masuk. Sekarang begini. Lu pakai baju sekolah nih ceritanya di panggung. Terus ngomong, lihat dong main gue bawa batu. Nah, kan aneh harusnya mancing kan. Tapi karena lu nggak mau diajak ngobrol, jadi beda lagi. Malah gue yang dapat. Sekarang gini, lu bawa batu. Gue dong main, bawa batu. Gue bawa batu nih, terus. Oh buat nanti perang ya gitu. Oh enggak, gue buat bangun rumah. Yang dapat lu kan, Ger kan. Tapi lu orangnya nggak mau berunding, langsung gue matiin kan bisa. Lu ngapain bawa batu, mau nyemen? Gue yang dapat. Itu kan nggak dapat, itu makanya harus ada komunikasi. Nah, itu nggak salah satu yang bikin kenapa akhirnya mungkin kayaknya orang jenuh ngeliat itu lagi karena orang udah mulai ngerasa udah lihat ntar aja lah gitu. Bisa jadi itu salah satunya Bang? Bisa, itu salah satu yang kesekian. Kemarin yang Haji Mali juga kan, ceritanya Haji Mali kemarin sama yang Adek. Nah, itu kan juga bisa jadi karena bukan kurang komunikasi, emang nggak komunikasi kan itu kan? Emang dianya juga baru gitu. Iya, ya itu dia tadi, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dia cuman baru bisa ngomong ini langsung viral. Ya. Kemudian ditangkap sama TV dikasih program. Iya, nggak bisa. Kan lawak juga semua dari bawah. Pemain aja kan sinetron nggak langsung utama, figuran dulu kan gitu kan. Ya itu dulu semua kan ada tahapan. Semua ada, betul. Tiba-tiba lo belum figuran terus dijadiin peran
Pembantu deh nggak usah utama. Kesian peran utamanya kan. Bener. Bisa enak bisa kan. Lu bisa nggak lu syuting kan? Kayak gitu akhirnya kan. Orang bisa tampil nyentrik, gokil gitu. Menurut orang netizen ngelihat kalau di video dia lucu, belaga gila lah gitu ya. Kemudian viral. Kemudian orang menganggap bahwa dia bisa untuk ada di satu tempat yang udah industri gitu bang. Itu juga kan akhirnya yang membuat semakin sedikit orang-orang yang kreatif sebetulnya secara untuk jangka panjang gitu kan. Ya. Orang kan di situ-situnya doang gitu. Nah, menurut Bang Komeng sebenarnya harusnya kalau misalkan orang-orang seperti itu tuh sebetulnya kan itu bibit ya bang ya. Apa mungkin dari TV-nya harus ada teman-teman yang coba sharing dulu atau ada pelatihan apa gimana sebenarnya, karena banyak banget loh sekarang tuh pas ada sosmed kayak begini. Ya iya, tetap nggak bisa langsung. Iya kan? Tetap dia harus, orang TV aja kalau zaman dulu nggak bisa langsung kerja di TV, dia biasanya karena kan basicnya beda-beda. Ada yang dari sarjana ekonomi, sarjana hukum. Kalau zaman dulu kan memang diharuskan dari sinematografi, dari teater gitu kan. Sekarang kan enggak. Lah tetap dia ada diklat dulu kan. Yang sebulan, 6 bulan, 2 bulan. Nah begitu juga dengan orang-orang kayak kita. Nggak bisa dia, paling nggak lu nongkrong dulu deh di teater anu deh. Nongkrong dulu di mana nih? Di sanggar apa kan gitu kan. Kan sanggar itu kan tujuannya itu kan. Kalau dia aja iya kaget lah. Kaget bener. Kalau dia memang mau bagian yang kaget-kagetan, ya terserah emang bagiannya itu. Ya nggak menjamin bisa terus istilahnya kan. Setelah viral itu kan mau ngapain kan gitu ya. Biasanya kalau orang yang dus itu desnya juga cepat. Karena kan ini kan ngerayap, jadi banyak pengalaman tuh. Nah nanti bertahannya ya biasanya sih ya. Biasa. Mesti mulai dari sekarang nih. Apa-apa kita pikirin atu-atu, semuanya karena proses. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang